Bismillahirrahmanirrahim. Pasal atau bab ini menerangkan bolehnya bagi orang yang memakai muzah, kuf niku muzah niku sepatu boot atau kaos kaki kulit. Ini nak jenengan bersani, ya, kalau nanti semarang kiambat niku, ya para abad kadangnya nganggi. Nah, sebenarnya atau muzah niku sepatu kulit yang digunakan karena memang dalam keadaan dingin, dijogo sikile dan hangat, nulis yang baik nganggo kuf atau muzah. Nah ini umum terlaku di daerah yang memang memiliki cuaca dingin, ada suasana yang Arab pada masuk musim dingin pasti dingin. Nah Indonesia membawa kuf yang dingin itu ya panas. Bahwa saat ini sakit kemauan tinggal kan cuacanya dingin. Utawa bukan harus cuaca dingin, boleh saja nanti digunakan. Artinya ketika pada sedaya nganggo kuf atau muzah kalau sepatu boot atau ya, kaos kaki yang terbuat dari kulit kalau yang khusus, ya, niku ketika wudhu, ketika sampai kaki boleh tidak mencopot kufnya, cukup diusap. Tapi tentunya di wonten syarat-syarat ora sebenarnya. Nah kaos kaki itu beda. Kaos kaki buatan kados kuf, kaos kaki tidak memiliki syarat kuf, maka nanti kita akan bahas bersama. Nah, bolehnya mengusap kuf itu hanya pada wudhu, tidak boleh untuk mandi, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Juga tidak boleh ketika untuk menghilangkan najis. Kalau umpamane panjenengan sedaya nganggo muzah atau kuf nulis junub, maka ya ketika mau mandi sepatunya wajib dicopot. Atau pas nganggo muzah atau kuf nggon kaki ini luka atau ketai, nah, tidak boleh cukup diusap tok muzah sepatunya, ya tetap harus dicopot. Okay. Meskipun panjenengan sedaya menghendaki ngusap tersebut sebagai gantine basuh sikil, okay, mula tidak boleh. Perkataan di sini bagi Musonah mengatakan wal masru al kufari jaizun, jaizun warna boleh, itu artinya lebih utama tetap dibasuh, artinya lebih utama adalah minal masih wena ya juyu nafufet. Nah jadi meskipun boleh, tetapi lebih utamanya adalah dicopot, lalu dibasuh. Nah syarat-syarat diperbolehkannya panjenengan mengganti membasuh kaki dengan cukup diusap sepatunya, ini ada syarat. Tapi gambaran muzah paham ya? Gambaran muzah atau sepatu ya kok nak ngono nggih. Nak jenengan aja praktek ora nggih kuf sing sesuai ya sepatu boot, sepatu slop ini kok boleh. Ya, jangan praktek kira-kira ngomah tapi coba kecil. Nah, kalau yang kecil ya sing bener-bener kuf itu muzah karena memang bentuknya tuh seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Jadi kuwi tujuannya nak wonten ing negara-negara dingin kuwi kanggo ben ora atis, ya. Nantinya mungkin ada sepatu slop, sepatu boot. Dan ini ada syarat-syaratnya. Bisalah syarat itu ayat tabiah aisyah sholat saruna pada kamar itu. Terus anggone nganggo khufen utawa sepatu, tak terpakai sepatu di muzah kalau khufen kalau kaos kaki kalau kulit kalau mau, itu syaratnya ketika memakai, pertama kali memakai itu sudah dalam keadaan suci yang sempurna. Artinya saat durunge nganggo muzah kuwi wudu dhisik sing sempurna. Ya wudu dhisik sing sempurna, kemudian baru
memakai muzah. Kalau wis memakai muzah kok batal, ya langsung wudhu seperti biasa. Sing sikile tidak perlu dibasuh tapi cukup diusap dhuwur sepatunya cukup diusap, itu boleh. Nggih, orang kudu nyopot. Nah, tetapi syaratnya kalau wau sadurunge nggo muzah kalau wau sudah dalam keadaan suci, wis wudhu dhisik. Walau wasallam sulam umpamane wong nganggo wudu nggih basuh sikil kanan, bar basuh sikil kanan urung basuh sikil kiri muzai dinggo, terus nggih basuh sikil kiri terus muzai dinggo, niku boten pareng. Artinya boten pareng ketika nanti bar nganggo muzah mau kok batal ya kudu dicopot, kudu basuh, ora itu diusap muzai. Mergone mau kan wudune durung sempurna. Wong gek sikil siji wis digoni sepatu. Ya iki sikil siji wis digoni sepatu baru disusuli sikil siji, enggak boleh. Nah, suma bala belum. Nah, kadang-kadang Nabi walau tidak lumsuhuma pada kamatahara suma adasa qabla usulir rijli qadamal kofi lam yajus. Begitu juga harus dalam keadaan sempurna. Ini nalikane jenengan nganggo sepatu khuf tadi wis bar sempurna wudune sikil loro ya wis dibasuh. Lah delalah pas arep nganggo iki nggih tekan pucuk etok urung sampai ngebles intine wis bener-bener terpakai nggih nganggone nggih separuh kok hadas itu juga tidak nyukupi. Artinya mengko arep menggunakan tadi cukup musik wudhu meneh, koma batal meneh, jadi dicopot. Nah, jadi ada syaratnya tadi ya. Syarat yang pertama, menika nganggone sepatu loro mau dalam keadaan sudah sempurna toharahnya, sudah sempurna wudhunya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa ayyakuna al-khufani satirani lima hal ghusli fardhi min al-qadami. Syarat kedua, sepatu tersebut harus sepatu yang bisa menghalangi tempat fardunya, tempat bagian fardu ketika dibasuh dalam kaki, yaitu sampai mata kaki. Jadi sepatunya itu harus di atas mata kaki. Nah, kalau sepatunya yang ngisor mata kaki itu tidak bisa digunakan utawa dengan menggunakan cukup diusap tok sebagai pengganti membasuh, tidak boleh. Harus di atas mata kaki. Kalau memang sepatu kulit kalau muzah kalau memang didesain dhuwur sampai di atas mata kaki. Nah, kalau di sini katakan kalau kan adunal kakben kal madas lam yakfi al masuk alaihi. Umpamanya koyok di bawah mata kaki sepatu nih, sepatu yang umum itu, dia kan di bawah di bawah mata kaki, maka tidak cukup. Artinya tidak bisa digunakan ketika kalian mau mengusap sepatu. Walaupun itu bisa digunakan al-hailu la mani arroya wa yakuna sadra min asfali wa minal jawanibi al-hukani la min aklamin. Jadi yang dimaksud menutupi itu adalah menutupi pandangan dari segi dari bawah atau dari samping. Umpama dengan mincangnya dari ekspor dua ketok betul apa? Ya contoh sepatu sepatu slop itu kan sekop pinggir sikile ra ketok. Tapi nak sekop dua ditem sikile ya ketok, itu enggak masalah. Ya karena yang dimaksud itu. Nah, syarat kedua adalah harus sepatu tersebut menutupi sampai mata kaki. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkanu tatabul masih alaihima. Jadi syarat yang ketiga, sepatunya harus kuat. Artinya di sini dikatakan sepatu kuwi iso digunakake kanggo tatabul masih,
bola bali kanggo pelaku, kanggo perjalanan jauh. Dia mengatakan sampai intinya digawe perjalanan gawe jalan sampai masafah kosor, ya kira-kira 84 kilo itu dia masih tetap kuat, maka itu bisa digunakan. Nah, umpamanya mau syarat pertama terus tinggu pas berwudu. Syarat kedua memang dia menutupi mata kaki, tetapi kok orang kuat. Contoh dengan gua kresek, umpamanya kresek kan itu buntutnya ya orang kok, orang terus banyu. Ini kan di pelaku paling jelas semua. Utawa tulang-tulang yang tipis, itu supaya dia digunakan untuk berjalan masa jaraknya jauh, kok suai rusak, itu juga tidak bisa digunakan. Nah, juga dinamakan kuat di sini dikatakan wakomuhuma bihasu yang naani nufudalna, harus mencegah meresapnya air. Jadi sepatu kui terbuat dari bahan yang bisa mencegah masuknya air ke dalam kaki. Kalau kadang saya melihat di YouTube itu ada yang mengatakan memakai kaos kaki itu boleh cukup diusap, karena dia cuma hanya mengkiaskan saja dengan uven, mengiaske, tidak melihat cara-cara kudu sing piye. Boleh karena dikiaskan dengan uven, tidak bisa, karena uven ini ada syaratnya harus kuat. Lalu mau jenengan nganggo kaos kaki go pelaku tekan kono ya pada bolong. Juga di sini syaratnya harus bisa mencegah tembusnya air. Kira-kira kaos kaki kalau di kamar mandi harus berbes semuanya di melakukan. Nah itu kadang kita butuhnya ngaji benar-benar ada riwayatnya, ada syaratnya, itu seperti itu. Jadi orang agar sembarang niaske. Hadisnya ini, hadisnya kajian Nabi dulu ketika perjalanan, ketika setelah kencing mau sholat wudhu mau diusap tok. Berarti ini kaos kaki ya bersot bodoh dipadake, tidak bisa. Karena kaos kaki tidak memenuhi syarat sebagai khuf tadi. Kecuali memang kaos kaki yang sudah didesain seperti khuf, yang mereka kaos kaki yang terbuat dari tulang yang kuat, maka boleh. Dan disyaratkan juga, terbuat dari bahan sing suci. Terbuat dari bahan sing suci. Artinya umpamanya kulit dari kulit hewan sing matinya bukan karena utawa hewan yang asalnya bukan hewan halal dimakan dan bukan sembelih, kan kemarin harus disamak. Syaratnya bisa suci harus disamak. Nah itu kalau orang disamak sih terus penting langsung tinggu, itu berarti barangnya najis. Atau dari kulit anjing atau babi itu nyata, mutlak tidak boleh karena terbuat dari barang yang najis. Nah, kalau dipraktekin benar, dipraktekin. Kalau kalau Indonesia ini biasanya jarang, karena kok sedilo mawon wis jawane sumu. Dan itu adalah khuf. Jadi khuf ini merusak khuf ini sebenarnya adalah juga terkait rusak atau keringanan bagi orang terutama tadi dalam keadaan dingin, kemudian dalam berpergian sehingga dia merasa dadak nyopot sepatu nih boleh digunakan. Saya ulang lagi, syarat khuf yang tadi digunakan boleh kita cukup mengusapnya, tidak perlu membasuh adalah yang pertama, cara memakainya adalah setelah benar-benar sempurna suci. Nomor kali khufnya harus melebihi mata kaki. Yang nomor 3, khuf utawa sepatu yang mau adalah terbuat dari bahan yang kuat, bahkan tidak bisa tembus air ketika dengan berjalan di jalan yang berair. Nah, itu adalah syarat dari khuf. Nah, waktunya bolehnya memakai khuf itu adalah bagi orang yang mungkin, kalau kata seperti dengan doyol itu mungkin tidak dalam bepergian, itu waktunya adalah sehari semalam.
boleh panjenengan nganggo berwudu subuh umpamane bersubuh nganggo khuf, bersolat subuh atau berwudu mek salat subuh nganggo khuf, salatnya nganggo khuf, kemudian berku ora dicopot sampai dhuwur belalama wis batal, ya cukup wudu, niat basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, kaki nih ora usah dicopot ora apa, cukup diusap. Langsung diusap pun tidak bawahnya, cukup di atasnya. Jadi pemakai sepatu sejuta mung duri, duri tak rasa dadak misal. Cuma usap. Jadi enak cara dipikir kudune kan ya sing syukur ki sing iso. Kok malah sing diusap sing duri. Wis ini namanya jakri ringanan. Nggih, wis penting itbak manut kanjeng Nabi caranya seperti itu. Nah, bagi orang yang musafir, niku boleh mempraktekkan hal seperti itu adalah 3 hari 3 malam. Jadi orang yang dalam bepergian, ya orang sambil dicopot, mau bepergiannya negara sing negara di dingin, mau nyopot kan yoatis, apa naik kaki itu wes. Nah kadang liarnya orang atis, sikil harganya atis, itu boleh, ya di orang sambil dicopot selama 3 hari cukup, nanti diusap enak pas bakso kedua kaki. Nah cara hitungan hari ini mau adalah tidak mudati tasabu min hina yuhdasu, dari dia hadas. Jadi contoh ya dengan subuh wudu, baru wudu nuli nganggo muzah, ya baru itu nganggo muzah mulai sholat subuh. Nah setelah subuh mau sholat zuhur, panjenengan ora batal niku jam 10 awal umpamanya. Jadi ngitungi sehari semalam tadi adalah dari dia pertama kali hadas. Jadi dari jam 10 tadi, tidak dari jenengan nganggo muzah. Nah jadi nanti pertama kali hadas jam 10 siang, hitungannya untuk ingin musab tadi ya sampai jam 10 siang, subuh bisa katut, makanya mau ngadasnya jam 10. Jadi hitungannya bukan dia pertama kali memakai, tetapi dia hitungannya adalah ketika dia ngadas. Atau dalam pendapat lain ada yang mengatakan hitungannya dari ketika dia wudhu yang kedua atau wudhu sing setelah memakai muzah. Contoh mau batalnya jam 10, tapi pas sholat zuhur jam 12. Nah wudhu yang sudah memakai muzah itulah mulai hitungannya. Jadi mulai zuhur, tidak mulai subuh. Kan tadi mas boleh pas subuh. Nah, itu pendapat yang kedua. Tapi yang di sini dikatakan itu. Jadi ketika dia hadas, yaitu mulai dihitung waktunya. Boten nalikannya nganggo. Baik sing mukim ataupun yang musafir. Kalau yang mukim adalah tadi sehari semalam berarti 24 jam. Nah musafir 3 hari 3 malam. Jadi tidak dari dia memakai muzah tadi ya. Nah, tetapi ketika dia perjalanannya, di sini dikatakan ketika perjalanannya adalah perjalanan sing maksiat, untuk perjalanan yang tidak ada tujuan pasti baik, dia dikasih boleh mengusap muzah tersebut, tetapi disamakan dengan yang mukim, hanya 1 hari 1 malam. Ini maksudnya memakainya. Umpamanya, fa'in masalah sasu fil hadar sunah safaro atau masalah bisafar akoma qabla mungki yaumi walatin atama masul mukim. Begitu juga dengan wong sing dia sudah memakai muzah dalam keadaan dia mukim, tidak dalam bepergian. Contohnya tadi saya katakan subuh memakai muzah, tidak ada rencana meh lungo wis dinggo muzahe. Kan tadi kan wong mukim kan sehari semalam. Adalah jam 10 mendadak dijak lungo, dijak musafir. Dijak lungo neng adoh bahkan perjalanan jauh. Itu hitungannya tetap 1 hari 1 malam karena dia memakainya adalah dalam posisi di rumah mukim.
dalam posisi belum melewati batas perjalanan. Atau jenengan memakainya dalam sudah melewati batas perjalanan. Memakainya perjalanan ke Surabaya, setelah sampai di Surabaya dipakai. Berarti kan dia masanya 3 hari 3 malam. Tapi belum sampai 3 hari 3 malam, dalam wis kudu mulai tekan omah. Nah, dia harus pulang, umpamanya kalau perbuatan sama dapat dia harus pulang. Kalau waktunya juga tetap 1 hari 1 malam, tidak boleh 3 hari karena dia sudah pulang. Ya, kasusnya itu dia nganggone ning omah kemudian pergi itu tetap 1 hari. Untuk nganggone pas lunga tetapi belum sampai batas kalau bilang dia tidak mulai, terus mulai tekan omah, ya tetap waktunya 1 hari. Jadi yang waktunya 3 hari, itu panjenengan benar-benar sudah pergi dari rumah melebihi batas safar. Itu baru nganggo, nah itu baru dikatakan boleh panjenengan memakai 3 hari 3 malam. Itu masalah waktu. Wal wajibu ya, fil masil khuf ma yutlaqu alaihi ilmus masri idza kana ala dzahiril khufi wa la yajibul masri ala batinihi wala ala akibil khuf. Jadi sing wajib diusap niku ya sewajarnya usap. Jadi tidak harus telapaknya atau pelepetannya pinggir. Jadi yang diusap mau dhuwur tok. Jadi nek cara sepatu ngeten iki ya cuma diusap tok. Ya, diusap tok ngeten. Tidak perlu sampai ngisore, mau diusap dhuwur tok. Jadi sing diusap atasnya. Dan cara mengusapnya pun dengan jari yang direntangkan apa jenenge? Dilebarkan ora ngeten. Ya, pas ngusap tangannya ora ngegem, tapi digarke. Tangan digarke. Itu cara ngusap. Cara ngusapnya seperti itu. Jadi memang tidak dinalar ya, memang ini kerusakan, namanya aja kemurahan. Kemurahan ini pun boleh diaplikasikan atau dipraktekkan orang yang misalnya diajak apa-apa, sebenarnya mau ngomong boleh, ya. Boleh. Mau dalam keadaan dingin atau dalam keadaan tidak dingin pun boleh. Ya kan? Umpamanya baru mau Mesir umpamanya itu oleh-oleh khuf atau muzah tinggu di Indonesia, kemudian dipraktekkan boleh. Nah orang yang oke waktunya adalah sehari semalam. Nah batalnya artinya sudah tidak diperbolehkan lagi musab muzah niku juga di salah satu asya. Jadi orang batal mengusap muzah dengan 3 perkara. Yang pertama bihol ihima, dicopot. Nah, muzahnya dicopot itu artinya ya wes batal. Contoh jam subuh nganggo jam 10 kok dicopot, nulis jenengan apa jenenge dicopot. Berarti ya kudune engko jadi wis batal. Artinya ketika nanti mau wudu tetap dibasuh, tidak diusap. Kecuali jenengan mulai lagi ya wudu meneh dengan yang sempurna, kemudian dinggo muzae, mulai kok mongko dalam perjalanannya waktu hadas ora usah dicopot, langsung diusap wae sepatune. Ora usah dicopot. Boleh. Ya, niku batale adalah ketika dicopot. Awali ahadima awilaihi awurujul khuf an sholahil masih kata horrokohi. Jadi dicopot, ucul diri, copot diri, bahkan salah satunya yang copot cici, utawa tidak dicopot tetapi dia rusak, sobek, itu juga batal. Artinya tidak boleh diusap. Nah dengan memang wudu ya dicopot sikile dibasuh, orang cukup cuma diusap sepatune mergone wis suwek. Kalau ini batal. Ya, artinya batal, ini batal dalam arti penggunaan ngusap tadi. Batal lagi yaitu walau ingidoi mudati, entek waktune, entek masane. Nah wong sing mungkin mau adalah sehari semalam. Kalau wis entek waktune sehari semalam ya wis kudu dicopot, kudu dibasuh. Ya contoh tadi subuh memakai nulis jam 10 mau kok nabi hadas, jadi kelana mulai jam 10 sampai jam 10 meneh ya kudu dicopot. Kok meh sholat zuhur
Artinya dia main wudu ya tetap harus dibasuh sikile. Ya, orang itu langsung diusap muzai karena sudah habis lah waktunya, masanya adalah 1 hari semalam. Kecuali diulangi meneh, boleh. Ya, diulangi meneh dengan catatan ya mau syaratnya sing awal mau dipenuhi lagi. Wa bi fadil sahih mudahil masih minyamin walatin limo kemen wa salah sedaya bila ya limu sabar tadi sudah. Wa bi urudi ma jablus uslah. Jadi batal lagi panjenengan urung ana sedina ning dilarang jenengan junub. Nggih, turu impi metu mani. Maka dia tidak cukup mandi hanya diusap muzai, dia kudu dicopot utawa haid utawa nifas, utawa dia tadi jinazah. Artinya karena ini muzai ini hanya diperuntukkan untuk wudu, tidak bisa dipergunakan untuk kaitannya dengan mandi. Nah mandi harus benar-benar semua terkena air. Nonton lagi masalah keringanan bolehnya cukup mengusap sepatu atau muzah, tidak perlu dicopot dulu ketika mau wudu, yaitu dalam artian membasuh kaki. Kalau dari sendal malih niki bisa monggo dengan jadi prakteknya bisa saja. Nah orang biasanya di Indonesia jarang banget. Nah luar itu karena memang ada cuaca ekstrim. Artinya mau musim dingin ya benar-benar dingin, musim panas ya benar-benar panas. Nah di Indonesia kalau gue yang ngomong sedikit selengi otomatis orang betah, ya. Mau bisa keringetan agak dibuka, ambil enak buat biasanya. Nah, itu masalah hukum memakai muzah. Nah, monggo, mereka tadi sebelum datang yang tutup, mereka tadi taklet lo bersilakan. Tentara ya? Tentara kan satunya kan gitu ya. Ketika neng hutan kan atau sore kan najis lah. Udah najis kan? Ya najis kalau benar-benar dia ngajak najis ya berarti najis. Kalau dia tidak, ya tidak. Nah ketika misalkan alas, balik neng kono markase neng sholat lagi terus neng musolahnya itu anggur atau gimana? Ya ketika di musola sekira dia tidak benar-benar yakin tidak ada najisnya, ya boleh. Cuma kan kira-kira di musola tersebut orangnya boleh enggak yang di situ? Biasanya kan tetap pikirannya negatif. Sholat memakai sepatu sebenarnya boleh. Sholat memakai sepatu kaki, memakai sepatu itu hukumnya sah, boleh. Boleh. Karena ianya adalah dengan Nabi ketika itu pernah memakai muzah. Jadi memang dalam posisi sholat, pendapat dari Imam Syafi'i itu kan ada posisi sujud yang harus menempel pada tempat sujud, seperti batuk dan hidung itu dianjurkan, sangat dianjurkan, tapi tidak wajib. Yang wajib adalah tetap batuk. Kemudian telapak tangan yang dalam, telapak tangan 2, kemudian dengkul 2, kemudian kaki itu jari-jari yang dalam juga. Soal ketutup, kalau batuk kemudian tangan semuanya sepakat harus benar-benar menempel kepada tempat sujud. Untuk dengkul itu karena sifatnya ketika terbuka dia akan terbuka auratnya, maka ya tetap tertutup, boleh ya. Artinya tetap pakai sarung, pakai katok, nempel ke intinya kehalangan sarung itu boleh. Dan kaki, nah ini boleh karena dibiasakan dengan tidak harus terbuka. Artinya kaki itu tidak harus terbuka, tetapi tetap jari-jari itu adalah menempel pada tempat sujud, tetapi boleh terhalang oleh kaos kaki atau khuf tadi boleh. Jadi ketika tadi langsung sholat memakai khuf boleh, memakai kaos kaki boleh, tetapi kalau kaos kaki saya katakan ketika wudhu tetap dicopot, tidak boleh dipadakin khuf. Orang itu mau cuma diusap. Nah
telapak tangan kudu terbuka meskipun perokok kadang kan ana sing memakai apa jenenge sarung tangan kayak sing ketok pucuke tok dan itu ketika sholat tetap dibuka. Tetapi kalau dengkul kemudian kaki itu ya tetap menempel di tempat sujud tapi boleh tertutup. Ada yang lain? Ya. Ini cerita ini Pak, untuk Pak Salim kan kerjanya pakai buntu di lapangan aja. Tapi yang baik ini berprinsip ingin melanjutin. Nah, berarti esok wis suci wis kamu digo jam 10 mentut. Kudu lagi apa hukum ini berlaku enggak untuk musab? Berlaku. Karena kan tadi saya katakan memang sepatu boot itu memenuhi syarat tadi. Ya kuat. Ya ora tembus air. Ya. Tapi untuk duhur kan juga dilepas karena sholat di musola. Nah, terus itu berulang lagi pas saat dulu asar. Untuk jadi pengen mundur berlaku juga atau berarti untuk masa berlakunya Terus tidak. Berarti kan diulang terus. Gini, masa berlaku sebenarnya tadi kan 1 hari, dia batal ketika dicopot. Ya, batal artinya dibatal ketika dicopot. Berarti kan dia harus, belum ada 1 hari kan sudah dicopot. Dilakoni berarti kan dia hitungan lagi. Kan seperti itu, hitungan lagi. mulai awal. Masa Ya, mulai berlakunya awal. terhitung lagi dari Oke. makanya. Jadi bukan dari mana kan. Bareng ngantuk. Bareng terus disamne. Mulut peranganmu utut meneh. Iya, tahu. Kira aku kok. Gak apa-apa, karena masanya 1 hari tidak. Bahkan nama orang kok Oh, mana kalau selangkung yang kamar kan udah. Kene lho, Pit. Sama aku ki nek pas aku praktek ngono nek diguyu wong akeh. Ya, iya. Dua ilmunya diguyu kan toh. Ya, prakteknya ya bawa sepatu yang memang didesain kayak mujah kalau aku bawa sepatu boot. Nah, sepatu prakteknya di rumah wae. Prakteknya di masjid di rumah boot ya. Senang dibangun. Senane tukang peler. Baru dia lho. Nggih, Mas ya. Boleh. Dengan kerjaan umpamanya wis langsung daripada nyopot sepatu ning mau wis teko diusap. Tapi lah bener-bener tadi umpamanya kok najis, kok bukan najis jadi basuh sih. Tapi tidak harus dengan dicopot. Udah kelar bro. Nah, soalnya kalian benar. Kalau Muza kan beda, dia masih bisa memakai cadar. Muza persis kaos kaki cuma terbuat dari tulang, kulit, dari kulit. Jadi dia masih bisa menunggu sepatu nasi liong, atau menunggu sandal liong, tetap bisa. Kalau jomblo dulu berarti kalau orang yang pakai mau boleh. Mau nak masalah dicopot, ya wes mau ulangi pernah waktu. Maka dia insya Allah itu terkait rukhsah keringanan kita bolehnya mengusap sepatu atau muzah tanpa nyopot terlebih dahulu, tetapi dengan ketentuan syarat-syarat dan kalau ada soal yang sudah disampaikan. Orang sembarangan menghiaskan dan sebagainya sampai kaos kaki ya dihiaskan kanggo muzah itu benar-benar. Nah, insya Allah bab pinjam itu terkait faslun fit tayamum, cara-cara tayamum, kedua kemudian tayamum itu bagaimana, insya Allah pertemuan waktu bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.